Hai kamu para pecinta film, gimana? Apakah kalian sehat? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas alur film seru berjudul John Wick Chapter 4 yang dirilis Juni kemarin. Buat kalian yang suka banget sama film John Wick, ini yang kalian tunggu-tunggu. Di film ini kita akan menyaksikan gimana susah payahnya John Wick yang berusaha lepas dari jeratan organisasi Hack Table. Oke, daripada makin penasaran, yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Saat ini John Wick tinggal bersama Bowery King dan selalu bersembunyi di ruang bawah tanah. Setiap harinya John terus mempersiapkan diri untuk balas dendam kepada Hack Table. Singkat cerita, John pun terbang ke Maroko. John datang ke sana ternyata untuk meminta kebebasan dari The Elder, pemimpin tertinggi dari Hack Table. Setelah semua anak buah The Elder tewas dihabisinya, akhirnya John berhadapan langsung dengan The Elder. The Elder yang baru ini adalah pengganti The Elder sebelumnya yang telah meninggal. John pun mengungkapkan keinginannya untuk bebas dari organisasi ini kepada The Elder. Di sini The Elder menjawab John tidak akan mendapatkan apapun jika membunuhnya, karena pasti akan ada The Elder baru yang akan menggantikannya. Kebebasan yang diinginkan John pun tidak akan pernah terwujud kecuali dengan kematiannya. Mendengar penolakan itu, John pun membunuh The Elder. Akibat terbunuhnya The Elder, Winston selaku manajer Hotel Continental New York akhirnya dipecat oleh seorang penguasa tinggi Hack Table yang bernama Marcus Vincent de Gramont. Kini Winston hanya seorang ekskomunikado. Winston juga telah kehilangan kekuasaannya atas New York. Beberapa saat kemudian, Marcus meledakkan Hotel Continental New York. Selain itu, Karen, sang resepsionis hotel sekaligus sahabat Winston, akhirnya pun juga dibunuh olehnya. Beralih ke Paris, kita diperlihatkan sesosok bernama Ken. Ia adalah mantan pembunuh sekaligus mantan rekan kerja John Wick dulu. Marcus pun menyuruh Ken untuk membunuh teman lamanya itu. Mulanya Ken menolak karena sudah pensiun. Marcus pun mengancam akan membunuh anaknya dan akhirnya pun Ken mau tidak mau menerima perintah itu. Di waktu yang sama di Hotel Continental yang ada di Osaka, John Wick ternyata mendatangi pemilik hotel tersebut sekaligus sahabatnya bernama Shima Zukoji. Dia ke sana untuk meminta perlindungan. Putrinya yang bernama Akira merasa khawatir akan keterlibatan sang ayah dengan John Wick. Sebab bagaimanapun juga setiap orang yang terlibat dengan John Wick pasti akan berakhir dengan kematian. Akan tetapi Koji tetap bersikeras untuk memberikan perlindungan itu kepada John Wick. Tak lama kemudian orang-orang suruhan Marcus pun tiba di hotel itu untuk mencari John Wick. Koji dan para bawahannya kemudian bersiap menemui orang-orang tersebut. Tentunya di antara orang-orang itu sudah ada Ken. Koji pun cukup terkejut melihatnya. Meskipun begitu, Koji dan bawahannya tidak menyerah begitu saja, sehingga pertarungan di antara mereka pun terjadi. Di tempat lain, Akira dan John harus berhadapan dengan para pembunuh berseragam besi. Di sini kita diperlihatkan bagaimana aksi keren seorang John Wick mengalahkan begitu banyak pembunuh bayaran dalam waktu sekejap saja. Selain itu, kita juga diperlihatkan aksi hebat Ken yang meskipun memiliki keterbatasan penglihatan, dia mampu memanfaatkan pendengaran dan kelincahannya untuk membunuh para musuhnya. Di sisi lain, Akira dan John masih berusaha menghadapi banyaknya pasukan Hack Table. Akira akhirnya pun tertembak. Koji menyuruh John untuk pergi kabur dari sini
sementara ia akan membawa Akira pergi. John akhirnya mampu mengalahkan beberapa pasukan berbaju besi Hectable. Setelah berhasil menghabisi beberapa pasukan, akhirnya John pun bertemu dengan teman lamanya yaitu Ken. Dan pertarungan 1 lawan 1 pun terjadi. Terlihat mereka sangat seimbang dalam bertarung. Namun pertarungan mereka tiba-tiba dihentikan oleh seorang pemburu hadiah yang menyebut dirinya sebagai Mr. Nobody. Ia pun langsung membantu pelarian John setelah ia mengetahui bahwa uang kontrak untuk membunuh John Wilkes tidak mencukupi, di mana bayaran untuk membunuh John Wilkes kini telah mencapai angka $20 juta. Koji akhirnya bertemu dengan Ken. Ken sebelumnya sudah berhasil membunuh semua anak buah Koji. Karena Koji sudah membantu John Wilkes, Ken juga akan menghabisi Koji. Koji yang telah terkena luka tembakan membuatnya tak bisa menyeimbangkan pertarungan. Akibatnya dia kalah dan meninggal. Sementara itu ia memutuskan tak membunuh Akira dan menyuruhnya untuk pergi. Karena Ken juga memiliki seorang anak. Kemudian John pun tiba di stasiun kereta. Di dalam kereta ternyata ia bertemu dengan Akira yang tengah terluka. Akira bertanya kepadanya siapa orang buta itu. John pun menjawab kalau dia teman lamanya. Akira pun bertekad untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Ia ingin agar Ken mati. Entah Ken akan mati di tangannya ataupun John. Sementara di New York, Winston bertemu dengan Bowery King. Sambil menatap hotelnya yang sudah hancur, Winston mengatakan kepada Bowery King kalau ia ingin bertemu dengan John Wilkes. Penasihat Marcus menasihatinya agar berhati-hati, karena menurutnya penghancuran 2 hotel Continental sebenarnya tidak perlu dilakukan hanya untuk menangkap seorang John Wilkes. Lalu datanglah Ken membawa Mr. Nobody. Ternyata Marcus penasaran dengan bagaimana cara Mr. Nobody melacak keberadaan John Wilkes. Mr. Nobody pun tak ingin membagikan caranya dengan cuma-cuma. Ia meminta imbalan sebesar $30 juta. Tapi Marcus malah marah dan langsung menusuk tangan Mr. Nobody. Di waktu yang sama, John Wilkes pun kembali ke New York dan bertemu dengan Winston di pemakaman. Winston berkata pada John Wilkes bahwa membunuh The Elder tidak akan menyelesaikan masalah. Dia lalu menyarankan agar John menggunakan tradisi lama Hectable, yakni dengan menantang Marcus untuk berduel. Jika John berhasil memenangkan duel, maka ia akan terbebas dari semuanya seperti yang dia inginkan. Tapi tradisi ini hanya bisa disampaikan oleh pihak keluarga. Jadi mau tidak mau John Wilkes harus memperbaiki hubungannya dengan keluarganya di Berlin. Singkat cerita, John Wilkes pun tiba di markas besar Roscaroma. Tapi ternyata di sana sudah ada Mr. Nobody. Mr. Nobody pun langsung melaporkan informasi itu kepada Marcus. Tentu saja Marcus langsung menyuruhnya untuk membunuh John Wilkes jika ingin mendapatkan $30 juta. Di sisi lain, adik angkat John Wilkes yang bernama Katia mengizinkan John untuk bergabung kembali. Syaratnya John Wilkes harus membunuh Kila, senior Hectable yang sudah membunuh ayahnya. Tak lama kemudian John Wilkes pun bertemu dengan Kila. Ternyata di sana juga sudah ada Ken dan Mr. Nobody. Mengetahui kalau mereka semua saling mengincar nyawa satu sama lain, Kila pun menyarankan sebuah permainan kartu untuk menentukan siapa kira-kira yang harus dibunuh dalam permainan itu. Tapi ternyata Kila melakukan kecurangan.
John menyadari itu dan langsung menyerang Kila. Melihatnya, pasukan Kila pun mulai bergerak menyerang. John Witch, Ken, dan Mr. Nobody akhirnya terpaksa bekerja sama untuk melawan semua anak buah Kila. John dan Kila kemudian bertarung satu lawan satu. Mulanya John sempat kewalahan menghadapi Kila, tapi pada akhirnya John berhasil menghabisi Kila. Terbunuhnya Kila ini akhirnya membuat John kembali mendapatkan statusnya di Rusia Roma. Lalu Winston ditugaskan untuk menyampaikan tantangan duel resmi dari John Witch kepada Marcus. Apabila John Witch berhasil memenangkan duel, maka John berhak mendapatkan kebebasannya. Winston juga meminta Marcus untuk membangun kembali Hotel Continental di New York dan mengangkatnya menjadi manajer. Tapi jika John Witch kalah, maka ia dan John Witch bersedia untuk dibunuh. Singkatnya, di Paris, John dan Marcus memutuskan untuk duel dengan menggunakan senjata api. Duel akan dilaksanakan di sebuah gereja tepat saat matahari terbit. Kalau nanti John dan Winston terlambat datang, mereka berdua akan langsung dieksekusi. Dalam duel itu ternyata Marcus bebas memilih satu orang untuk membantunya. Di sini Ken-lah yang dipilih oleh Marcus. Barbary King pun tiba di Paris. Dia memberi John perlengkapan berupa senjata dan pakaian balistik yang baru. Marcus ternyata agak cemas nih. Dia pun mulai menggunakan cara licik untuk mencegah duel itu terjadi dengan cara menaikkan bayaran untuk membunuh John Witch. Siapapun yang bisa membunuhnya akan diberi hadiah sebesar 26 juta dolar. Hal ini tentu membuat John Witch diburu para pembunuh bayaran, termasuk Mr. Nobody. Para pembunuh bayaran pun mulai menyerang John yang sedang di perjalanan. Tapi banyaknya para pembunuh bayaran tak membuat John menyerah begitu saja. Mr. Nobody lalu menelpon Marcus dan memintanya untuk menaikkan bounty menjadi 40 juta dolar. Namun ditolaknya. Alhasil Mr. Nobody ini malah membantu John Witch. Tapi masih ada begitu banyak pembunuh bayaran yang memburunya kemanapun dia pergi. Sementara itu Marcus yang semakin cemas akhirnya menyetujui tawaran Mr. Nobody untuk menaikkan bayaran. Hal ini membuat Mr. Nobody berbalik memburu John Witch. Dalam pertarungan, John menyelamatkan anjing Mr. Nobody yang saat itu akan dibunuh oleh seorang pembunuh bayaran. Mr. Nobody yang melihat hal itu langsung tertegun. Saat John sedang berjuang melewati tangga panjang yang mengarah ke gereja, Ken dan Mr. Nobody tiba-tiba datang untuk membantunya. Setelah melalui perjuangan yang sangat panjang, John Witch akhirnya sampai di tempat duel tepat waktu. Duel pun mulai berlangsung. John Witch dan Ken diminta untuk adu tembak dengan jarak 30 meter. Mereka sama-sama tertembak di bagian lengan. Lalu duel kembali dilanjutkan dengan jarak 20 meter. Di sesi kali ini perut Ken tertembak. Sementara John terkena tembakan di pundaknya. Duel lalu dilanjutkan kembali dengan jarak tembakan 10 meter. Pada duel ketiga ini, John Witch pun terjatuh dan mengalami luka yang parah. Melihat itu, Marcus kemudian mengambil alih tempat dengan Ken untuk memberikan tembakan terakhir. Tapi tak disangka-sangka peluru John Witch ternyata masih tersisa satu. Ia kemudian menggunakannya untuk membunuh Marcus. Atas kemenangan ini, John Witch dan Ken akhirnya mendapatkan kebebasan dari Huxtable. Winston juga kembali mendapatkan hotel serta jabatannya. Saat akan keluar dari sana, John pun merenungkan kehidupan dan pernikahannya bersama mendiang sang istri.
Lalu akhirnya John Wilkes pun menyerah dan menghembuskan nafas terakhirnya. Beberapa waktu kemudian, Winston dan Bawari King memberikan salam perpisahan kepada John. Kini John dimakamkan tepat di samping makam mendiang istrinya, yaitu Haley. Film pun berakhir beriringan dengan adegan Akira yang memiliki niat untuk membunuh Ken. Saat itu Ken sedang memperhatikan putrinya. Nah, itu dia alur cerita film dari John Wick Chapter 4. Gimana, seru kan? Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ya, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.